Halo guys, welcome back my YouTube channel. Aku bakal lanjutin buat video yang sebelumnya yang soal program hamil. Aku mau lanjutin video kemarin itu yang soal PCOS dan gimana cara daftarnya ke dokter. Terus malu enggak aku tuh ketemu sama dokter yang cowok itu. Aku dikasih tahu sama teman aku itu disaranin buat ke rumah sakit Anugerah Medikal itu. Terus perawatannya itu aku disaranin sama dokter Taufik. Jadi aku harus searching dulu jadwalnya dokter Taufik itu hari apa, jam berapa. Itu aku harus tahu dulu. Terus aku search ke Google jadwalnya dokter Taufik Rumah Sakit Anugerah Medikal. Dan setelah aku tahu jadwalnya kapan, aku tentuin jadwalnya, aku bisanya kapan. Terus aku setelah dapet jadwalnya aku ke sana. Terus aku mendaftarkan diri aku ke admin ya, buat ketemu sama dokter Taufik. Terus sudah itu aku masuk ke ruangannya. Setelah menunggu dia masuk ke ruangannya, abis itu aku disambut sama asistennya. Asistennya itu cewek guys. Dan misalnya kalian nanya, "Kak, malu gak sih kak ketemu sama dokternya cowok?" Terus dia ngeliat punya kita. Enggak, jawabannya tuh enggak. Soalnya yang masukin itu asistennya yang cewek, bukan si dokter yang cowoknya. Kalau dokter Taufik ya aku nggak tahu kalau dokter yang lain itu kayak gimana. Yang aku tahu kalau dokter Taufik itu ya asistennya yang ngebantuin masuk ke bawah. Nah, setelah asistennya itu yang masukin, nah dokternya itu cuma bagian ngeliat rahim kita dari monitor, ada keluhan apa, ada penyakit apa misalnya, kayak gitu. Nah, udahnya juga susternya yang asistennya yang ditutupin juga, jadi kita tuh gak kelihatan sama dokternya. Aku nyaranin juga buat kalian, kalau misalnya kalian mau periksa transvaginal, usahain pakai rok aja, rok panjang gitu, terusan gitu. Kalau nggak baju terusan gitu, soalnya kan nanti bakalan dibuka celana dalamnya. Jangan pakai jumpsuit, soalnya kan bakalan ribet banget, kalian harus buka dari atas ke bawah gitu. Aku nyaranin kalian tuh pakai rok aja. Terus buat kalian juga yang misalnya nggak mau, "Kak, aku nggak mau periksa transvaginal," aku juga nyaranin kalian buat ngelakuin terapinya Mbak Yul. Kalian pasti udah pernah denger kan terapinya Mbak Yul itu apa? Ya, terapi pakai jeruk nipis dengan hitungan ganjil. Kalian bisa terapi itu, karena dulu aku tuh program sembari minum itu juga pas awal-awal itu. Nah, aku pas program yang kedua ini aku nggak lanjutin, soalnya aku halangannya tuh udah lancar gitu. Aku nggak tahu itu karena kebantu obat dari dokter atau dari terapinya Mbak Yul, aku nggak ngerti. Tapi teman aku tuh ada yang berhasil juga guys dari terapinya Mbak Yul itu. Banyak lah pokoknya yang berhasil. Kalau kalian nggak mau ribet-ribet ke dokter, kalian bisa coba itu dulu di rumah. Ya siapa tahu berhasil kan, alhamdulillah. Jadi kalian nggak perlu ke dokter lagi. Setelah aku program dan berhasil, aku di situ nggak periksa ke dokter Taufik lagi. Soalnya aku periksanya ke bidan, soalnya dari rumah aku ke dokter Taufik itu jauh guys. Aku takut kan, namanya aku udah susah hamil, terus aku mau periksa ke sana itu aku cuma pakai motor, aku takut kenapa-kenapa. Jadi aku periksanya di sini aja. Dan aku juga disaran sama bidan itu nggak pakai motor dulu selama 5 bulan, soalnya kan aku susah dapet anaknya, susah hamil gitu maksudnya. Jadi aku nurut aja, di rumah aja. Dan aku tuh mabok parah di situ. Aku tuh mabok kurang lebih tuh
sampai kandungan aku tuh umur 7 bulan. Dan nggak berhenti di situ aja guys, aku tuh nyampe umur 9 bulan itu aku nggak bisa pergi-pergi, aku nggak bisa namanya mandi pakai sabun, aku nggak bisa nyium bau wangi, aku nggak bisa makan ayam. Terus yang aku tadinya nggak suka durian, aku jadi suka durian, jadi suka nanas. Terus pokoknya banyak banget perubahan di badan aku setelah aku hamil itu. Terus aku tadinya tuh nggak, aku orangnya nggak doyan nasi, terus aku jadi sekarang makannya banyak. Jajan juga sekarang aku suka makan banget sekarang. Dikit-dikit lapar karena aku ASI juga. Oh ya, buat next video aku juga bakal kasih tahu kalian gimana caranya ngadepin rasa mual ketika hamil, terus gimana caranya melahirkan dengan mudah. Soalnya waktu itu aku lahiran alhamdulillah cukup mudah, karena aku ikutin saran juga. Aku suka lihat-lihat video juga gimana cara melahirkan nggak sakit. Ya sakit, cuma tuh nggak yang baru bukaan pertama udah sakit, itu nggak kayak gitu. Itu aku ngerasain sakit tuh pada bukaan ke 7, 8, 9 tuh baru aku kerasa sakit, tapi itu masih bisa ditahan, nggak teriak-teriak gitu, nggak. Terus gimana proses pemulihan setelah melahirkan, terus aku bakal juga share ke kalian gimana cara aku memperbanyak produksi ASI biar anak kita itu nggak pakai susu formula. Ya bukan maksudnya susu formula itu nggak bagus ya guys, cuma lebih bagus kalau anak kita pakai ASI. Itu disaranin kan sama dokter biar perkembangannya itu lebih baik. Anak susu formula juga baik, cuma lebih baik lagi kalau pakai ASI. Itu juga kan ngirit guys, gak buang-buang duit. Oh iya, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian program hamil, kalian itu bener-bener harus dengerin dokternya. Jangan kayak aku yang harusnya harus balik lagi buat ngambil obat, aku nggak ngambil obatnya. Terus kalian juga harus nanya pantangan kalian itu apa, terus kalian itu harus berhubungan itu kapan. Kalian harus, pokoknya harus teliti banget, harus nanya sama dokter biar program kalian itu nggak gagal. Dan usahain juga kalau misalnya kalian mau program itu jangan stres, jangan stres, karena itu pengaruh banget buat kondisi kalian, buat hormon kalian juga, buat pembuahan juga itu pengaruh banget. Usahain serileks-rileksnya kalian itu gimana, pokoknya jangan ada stres deh, pokoknya jangan banyak pikiran intinya gitu guys. Nah, video aku kali ini cukup sampai di sini aja. Jangan lupa kalau kalian suka, kalian like, comment, and subscribe. Dadah.